Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pada video ini akan ditampilkan kumpulan kata-kata mutiara guru besar perguruan Maesa Kurung Al-Mukarromah Al-Habib Faridol Atros Al-Kindi atau yang dikenal dengan Abah MK. Al-Quran dalam bentuk lahir adalah mikrokosmos dan di dalam makna batinnya adalah makrokosmos. Al-Quran sering menunjuk ke alam ghaib dan alam nyata atau alam al-ghaibi wa al-sahada. Yang pertama identik dengan alam spiritual dan yang kedua identik dengan alam korporeal. Al-Quran selalu menunjukkan realitas kosmos sebagai wahyu primordial Tuhan. Hal ini disebabkan oleh alam itu sendiri yang ikut disertakan dalam pewahyuan Al-Quran dan disucikan melalui pandangan bahwa umat manusialah yang datang untuk menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berperan sebagai roda transmisi ayat-ayat Tuhan yang membangkitkan rasa kesucian dan bergema setiap saat dalam habitat pemukiman Islam. Al-Quran memiliki pengaruh kimiawi pada jiwa dan memancarkan suatu keindahan yang meluluhkan serta mengoyak-ngoyak hingga remuk redam, sekalipun hanya untuk sesaat karena keterbatasan eksistensi duniawi. Al-Quran merupakan realitas surgawi di balik bentuk keduniawian, bagaikan kutub-kutub spiritual yang menyala, laksana norma dan teladan-teladan yang hidup dan menjadi perhatian para pencari kebenaran dimanapun dan kapanpun. Al-Quran berisikan pengalaman-pengalaman spiritual untuk membangkitkan kesadaran dalam jiwa para pembacanya tentang adanya lanskap alam ruh. Al-Quran dengan struktur puitisnya yang berdasarkan irama yang tegas dan pola nada bilangan sangat halus
dapat menjadi sinar matahari yang menghalau kabut dan memantapkan ketentuan yang dapat menjadi sarana untuk mengingatkan kembali manusia akan kesadaran tertentu tentang kesucian. Al-Quran adalah pintu gerbang menuju dunia cahaya, mengalir seperti air sungai yang bermuara dari sumber air pegunungan rahasia. Al-Quran itu dilandasi oleh kesucian, ketertiban, dan keselarasan atau tanasuk yang lebih daripada sekadar hasil berwujud nyata kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan pola dasar keabadian, juga mencerminkan keberadaan universal yang lebih tinggi daripada segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam kalam dan alam ilahi. Melalui penyesuaian diri terhadap bilangan-bilangan tertentu atas ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan menuntun manusia menuju horizon eksistensi ke tingkat keberadaan dan kesadaran yang lebih tinggi, menuju dunia berikutnya yang tanpa batas. Hakikat Bismillah adalah gema panggilan Tuhan kepada manusia untuk kembali ke sumber spiritualnya. Awal penciptaan Bismillah bergerak secara perlahan menuju penyingkapan hakikat penciptaan alam semesta yang suci dan mensucikan, serta akhirnya mencapai fana dengan melintasi horizon esoterisme yang sangat luas dan tanpa batas. Kalimat suci Bismillah merupakan penyadaran atas diri seseorang manusia yang akar jiwanya telah tenggelam dalam dunia keserbaragaman makhluk. Seorang muslim sejati hatinya akan selalu menuju ke pusat hakikat Bismillah yang merupakan substansi dan keadaan primordial yang terletak di dalam dirinya dengan berada. Kalimat suci Bismillah menunjukkan pola dasar yang selaras dan seimbang,
Keabadian pola dasar Bismillah itu juga mencerminkan keberadaan universal yang lebih tinggi daripada segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam alam ilahi. Hikmah Bismillah ibarat tangga bagi pendakian jiwa dari tingkat yang dapat dilihat dan didengar dalam menuju yang ghaib, yang juga merupakan keheningan di atas setiap bunyi. Ilmu ghaib merupakan kesadaran akan realisme dan sifat alamiah segala sesuatu yang berisikan pengetahuan intuitif dan empiris. Ilmu ghaib, dimensi spiritualnya, berhubungan dengan mitos dan wahyu. Tergantung dari mana sudut mana kita memandangnya. Ilmu gaib adalah sebagai refleksi duniawi dari keadaan surgawi yang melambangkan kesatuan realitas dalam manifestasi yang esa dalam kebergantungan yang banyak. Ilmu gaib adalah sebagai petunjuk jalan menuju Tuhan, bagaikan seperti cahaya yang menyinari kegelapan eksistensi manusia. Ilmu gaib dapat mengingatkan manusia akan kepapaannya di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Zikirullah merupakan suatu teofani dan refleksi dari ketakterbatasan dan kekayaan khasanah Tuhan yang tercipta setiap saat. Zikirullah merefleksikan kemurnian gurun pasir dan penyamarataan seluruh keanekaragaman di depan Yang Maha Esa. Zikirullah dapat mengingatkan manusia akan kepapaannya di hadapan Tuhan semesta alam dan memberi sinar atas kegelapan eksistensi manusia di dunia ini. Zikirullah menunjukkan realitas kosmos sebagai wahyu primordial Tuhan, sebagai kesatuan yang merefleksikan surga yang berada di lubuk hati yang paling dalam. Zikirullah disucikan dengan suatu cara esoteris melalui luasnya ayunan kosmik dan
perluasan realitas batin Al-Quran. Zikirullah melalui bismillah akan mampu mengembalikan sang penzikir pada keadaan dengan kegembiraan dan keindahan surgawinya, yaitu surga yang terletak di lubuk hatinya. Seorang penzikir adalah salah satu dari sedikit orang yang mempunyai kepekaan sensual terhadap keindahan spiritual. Gema suara zikirullah mencerminkan senyuman surgawi atas bumi. Nama-nama Allah merupakan pancaran realitas batin alam semesta sebagai suatu perwujudan dari pasangan mikrokosmik dan realitas makrokosmik. Malam Lailatul Qadar bagaikan pancaran cahaya surgawi yang menyinari eksistensi manusia dan semesta alam. Puasa Ramadan merefleksikan gema kitab suci dalam pikiran setiap orang muslim yang mengerjakannya. Keutuhan dalam kesucian Islam tidak hanya berkaitan dengan kesatuan kosmos dan apa yang ada di balik alam dengan kesatuan prinsip ketuhanan itu sendiri, melainkan juga dengan kesatuan hidup individual. Al-Khodamul Ghaibi adalah hamba Allah dan wujud murni yang merupakan transformasi dari bentuk lahir ke bentuk batin dan dari bentuk nyata ke bentuk ghaib. Sesuatu yang suci menandakan adanya keajaiban melalui nilai spiritual dalam dunia material. Kesucian menandai suatu pemunculan dunia yang lebih tinggi dalam hal eksistensi psikis dan material yang datang langsung dari dunia spiritual.
seseorang tidak dapat memahami kesucian hanya dengan menelusuri secara historis bentuk-bentuk yang dipinjam, tanpa menembus secara mendalam ke agama yang mendasarinya. Malapetaka dalam agama apapun yang diakibatkan oleh penghancuran kesuciannya tidaklah lebih baik daripada yang diakibatkan oleh melemahnya ajaran-ajaran moral dan spiritual. Kebersamaan akan mampu mengkristalisasi di dunia bentuk, waktu, dan ruang pada realitas batin kosmos dalam mencapai tujuan tradisi spiritual yang universal. Kesetiaan adalah pesan dari ruang inti batin, seolah manusia sedang menikmati aturan nyanyian alam rohim yang menawan jiwa sebelum episode perjalanan dunianya yang singkat. Keadilan merupakan bagian dari realitas-realitas dasar dan perbuatan yang dibentuk oleh karakteristik tertentu sebagai tangga bagi pendakian jiwa dari tingkat yang dapat dilihat dan didengar menuju ke yang maha ghaib. Kejujuran adalah satu bentuk karakter yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tentang dunia batin, yang tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata, tetapi juga dengan realitas batinnya. Kebijakan akan membantu manusia untuk menembus selubung eksistensi material, sehingga memperoleh jalan masuk ke barokah yang terletak di dalam hakikat alam spiritual. Matilah engkau dengan kematian yang menjadi gapura menuju dunia cahaya yang terang benderang. Kebajikan yang rendah terlihat nyata, akan tetapi justru karena kelihatan, maka ia bukan kebajikan yang sewajarnya. Kebajikan yang luhur tidak dikenal sebagai kebajikan, tetapi justru ini
adalah kebajikan yang sejati. Allah telah menggoreskan keindahan atas segala sesuatu. Sesungguhnya hati nurani setiap orang merindukan cahaya yang merupakan simbol kehadiran Tuhan. Selama engkau adalah engkau, bagaimana yang wujud dapat membangun dirinya dalam dirimu? Penampakan adalah perwujudan sesuatu dengan esensi yang merupakan maknanya. Seluruh tatanan terwujud sejak segala sesuatu yang bersifat malaikat hingga yang bersifat material tersusutkan kembali menjadi ketiadaan. Penciptaan alam semesta adalah suatu bukti akan kasih sayang Allah atas hambanya. Hakikat Islam mengajak manusia untuk melintasi gerbang yang maha ghaib dengan kesucian tauhid. Perbuatan dapat dikatakan baik dan benar jika tidak ada pamrih di dalamnya. Sihir bagian dari daya spiritual sebagai solusi terhadap hampir setiap permasalahan yang dihadapi manusia dalam berbagai masa dan keadaan. Sihir mempunyai pengaruh yang sangat mendalam pada sikap pikiran dan jiwa seseorang yang terkena olehnya, karena sihir merupakan mata panas setan yang terarah pada saran jiwa. Sihir merupakan sisi lain dari kegelapan eksistensi manusia di dunia yang mampu membentuk sebuah lingkungan dengan prinsip-prinsip religius, mistik, dan sakral yang tertanam pada hati dan pikiran manusia dalam kehidupan kesehariannya. Kekuatan batin seseorang akan melemah disebabkan bahaya kesombongan
yang disebabkan oleh pembenaran diri dalam kehidupan beragama dan berbagai unsur lain dari jalan spiritual. Suatu kerajaan menunjukkan pola dasar yang selaras dan seimbang dalam keabadiannya, juga mencerminkan keadaan universal yang lebih tinggi daripada kemungkinan yang bisa terjadi dalam alam ilahi. Kekuatan sihir identik dengan dunia gaib pada tingkat eksistensi yang menghubungkan dunia material dengan dunia ruh dan merupakan substansi yang menggantikan hakikat materi dunia eksternal dengan menyiratkan keselarasan kosmik. Setan adalah musuh Allah dan musuh engkau. Wahai anak cucu Adam, jadikanlah dia musuhmu yang nyata. Di saat setan menggoda dan berbisik, maka hadirlah Tuhan di dalam hatimu, karena Ia dapat menjadi sarana untuk mengingatkan kembali manusia akan kedamaian, ketenangan, dan dapat menjadi sinar matahari yang menghalau kabut. Setan mempunyai kekuasaan hanya selama manusia terikat kepada keduniawian, dan sekali yang duniawi teratasi, maka kekuasaan setan pun teratasi. Iblis terbuat dari api panas yang terbakar, maka capailah suatu kesadaran tertentu tentang kesucian air yang menyejukkan, dan sepakat bahwa seseorang itu harus menyerahkan dirinya kepada kehendak yang maha kuasa. Realitas kekayaan alam semesta berasal dari Yang Esa dan terdiri dari berbagai macam bentuk dan tingkatan yang sesuai dengan kosmologi Islam. Maka genggamlah harta itu di dalam tanganmu dan jangan di dalam hatimu. Keselarasan suatu istana terpantul dalam realitas batin malam semesta yang merupakan refleksi dari jiwa manusianya atau raja maupun kosmos. Bukankah hati orang yang beriman itu merupakan istana pula bagi Allah?
Keadilan timbul dari kebijakan. Kebijakan timbul dari kasih sayang. Kasih sayang timbul dari kepedulian. Mursyid dan murid merupakan realitas batin alam semesta yang mengungkapkan dirinya melalui penglihatan intelektual sekaligus simbol suatu cahaya yang memantapkan ketentuan dan menerangkan apa yang masih samar. Hikayat adalah suatu pesan dan kesan yang sangat kuat dan berakar pada keyakinan dalam pembenaran suatu cerita. Pengalaman spiritual seseorang akan mempengaruhi pengakuan jiwanya terhadap adanya kebenaran. Mimpi merupakan buah dari visi spiritual sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan intelektual dan juga untuk merangsang adanya transformasi kimiawi dalam jiwa manusia. Kesucian atas diri malaikat yang berada dalam naungan kalimat suci Bismillahirrohmanirrohim, yang meskipun tidak wujud namun mengejawantahkan kehadiran ruh. Doa memiliki kekuatan sugesti dan penyadaran tentang pengetahuan intuitif yang ada dalam jiwa. Hidup dan kehidupan manusia harus dicari dalam kandungan Al-Quran yang mencerminkan karakter supernatural hukum alam maupun manusia. Hidup dan kehidupan manusia dilandasi oleh ketertiban dan keselarasan yang lebih daripada sekadar hasil berwujudan nyata kekuatan yang esa. Hidup dan kehidupan manusia mencerminkan keberadaan universal yang lebih tinggi daripada segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam alam ilahi.
hidup dan kehidupan manusia bukanlah sebagai fenomena yang terpisah dari dunia kasat indera, melainkan sebagai tanda-tanda Tuhan. Hidup dan kehidupan manusia adalah untuk mengembalikan manusia ke alam primordial dengan mengumandangkan simfoni abadi dalam keselarasan yang ada pada alam yang suci. Ibadah solat merupakan sebuah kesadaran yang sesungguhnya merupakan substansi dari manusia primordial dan sebab terbentuknya eksistensi manusia. Sekian, semoga kata-kata mutiara ini bermanfaat buat kita semua.